Beban usaha variabel 1 kali 1000 unit, maka di sini 1000. Oke. Kemudian margin kontribusi. Margin kontribusi itu dari jualan 1 dikurangi harga pokok jualan 6. Jadi 7. Untuk menghitung 7 itu 1 dikurangi 6 sama dengan 2000. Beban usaha variabel 1 kali 1000 sama dengan 1000. Kemudian margin kontribusi bersih sama dengan 1000, yaitu dari 2000 dikurangi 1000. Kemudian beban tetap adalah 2000. 2000 ini karena dia beban tetap, maka selama 3 bulan dia tetap. Tapi kalau variabel 1 dikali unit yang dijual, karena bulan 1 1000, bulan 2 2000, bulan 3 3000, maka berbeda untuk variabel. Tapi kalau tetap dia sama. Oleh karena itu laba atau rugi pada Januari adalah minus 1000, karena margin kontribusinya 1000, beban tetapnya 2000. Oke. Nah, untuk bulan Februari penjualannya sudah diketahui, Rp12 kali 2000. Kemudian harga pokoknya Rp10 kali 2020. Kemudian sediaan awal itu sama dengan ini. Sediaan produk jadi akhirnya Januari. Ini ke sini, pindah ke sini. Seret. Oke. Sama dengan, menghitung ke bawahnya sama. Maret juga gitu. Sediaan produk jadi awal bulan Maret adalah sediaan produk jadi akhir bulan Februari. Ini pindah ke sini. Oke. Ini untuk menghitung anggaran laba rugi. Gitu. Nah, ini secara singkat bisa diringkas seperti ini. Jualan dikurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi dikurangi biaya tetap, sama dengan ini. Ini kalau diringkas jadinya seperti ini. Oke. Di situ di bawahnya tabel 6.8, jadi sebelum tabel ini ada beberapa rincian mengenai anggaran jualan, anggaran produk jadi akhir, dan juga beban usaha. Jadi itu rinciannya. Silakan teman-teman baca. Sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi di situ mungkin untuk lebih jelasnya lagi silakan dibaca rinciannya. Oke. Sekarang anggaran sediaan bahan baku. Jadi kalau mau cari anggaran sediaan bahan baku, caranya ada di kotak ini, biaya bahan baku ditambah sediaan bahan baku awal menjadi bahan baku siap dipakai. Kemudian belian bahan baku menjadi sediaan bahan baku akhir dikurangi. Masuk ke contohnya. Di situ ada masih tetap perusahaan kecap asli, anggaran belian bahan baku. Jadi sekarang kita beli bahan baku triwulan 1 sampai 4 ini. Kemudian sediaan bahan baku awal adalah 1.900. Maka anggaran biaya bahan baku anggaran biaya bahan baku triwulan adalah ini. Maka langsung dimasukkan. Oke. Kalau yang pertama itu anggaran belian, yang kedua anggaran biaya bahan baku. Kalau dimasukkan ke tabel, yang pertama adalah biaya bahan baku. Jadi ini dulu dimasukkan.
Seret. Terus sediaan bahan baku awal 1.900 masukkan ke sini. Maka dijumlahkan sama dengan 14.920. Kemudian belian bahan baku dimasukkan, kita masukkan aja semua, seret sampai sini belian. Maka jumlahnya atau sediaan bahan baku akhir adalah berapa? Ini kita tahunya cuma ini dulu, lainnya kan belum diketahui, maka kita hitung. Nah, setelah dihitung hasilnya ini. Oke. Sediaan bahan baku akhir di sini menjadi sediaan bahan baku awal di triwulan kedua. Begitu pula triwulan ketiga di sini naik ke sini. Ini naik ke sini. Untuk triwulan ketiga sediaan bahan baku awalnya 2045 bukan 12.045. Oke. Oke. Itu untuk anggaran bahan baku di perusahaan manufaktur. Sekarang kita ke perusahaan dagang. Apa bedanya perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, teman-teman? Perusahaan dagang itu apa ya? Halo. Apa itu perusahaan dagang? Kalau perusahaan dagang, mereka sudah ada produk, tapi produknya mereka tidak ikut memproduksi. Mereka hanya menjual saja. Oke. Cara membuat sebentar. Nah, rumusnya sama dengan yang sebelumnya mengenai di perusahaan manufaktur, tapi di sini tinggal diganti istilahnya saja sebenarnya. Rumusnya sama ya. Ini cara membuat anggaran belian barang dagang. Jadi rumusnya belian barang dagangan ditambah persediaan awal, jumlahnya sama dengan barang siap dijual. Kemudian harga pokok barang terjual, selisihnya menjadi barang dagang akhir. Sebenarnya sama dengan sebelumnya. Oke. Sehingga untuk bulan Januari misalnya di sini dia ada barang sebesar 1,175 kilo dengan harga per kilonya adalah 100, maka jumlahnya adalah 117.500 rupiah. Bulan Januari, Februari, Maret totalnya adalah 370.000 rupiah. Setelah itu dimasukkan barang dagangannya berapa, kemudian barang dagang awalnya diketahui 10.000, maka siap dijual adalah 127.500. Harga pokok barang terjual adalah 110.000, maka sediaan barang dagangan akhir adalah berapa, gitu kan? Ini maka masuk